Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara agar batasan limit waktu di aplikasi Zoom Cloud Meeting bisa menjadi unlimited. Artinya tidak terbatas di 40 menit lagi. Dan sebenarnya trik ini cukup sederhana, walaupun terbilang sederhana, tetapi kebanyakan rekan-rekan yang menggunakan mungkin masih belum mengetahui caranya. Nah, dengan video ini semoga bisa membantu rekan-rekan yang sering menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Oke, pertama kita harus punya aplikasinya dulu. Ini trik yang saya gunakan khusus untuk di laptop, tapi pada umumnya juga bisa digunakan di smartphone. Pertama kita buka aplikasi Zoom-nya dulu yang sudah terinstall. Di sini kebetulan saya sudah menginstal aplikasi Zoom yang terbaru. Oke, langsung saja. Nanti kalau misalnya aplikasinya sudah terinstall dan menggunakan account masing-masing, nanti akan otomatis masuk ke akunnya. Nah, setelah aplikasi Zoom Cloud Meeting-nya terbuka dengan interface seperti ini, nah di sini ada 4 menu yang terlihat. Yang pertama New Meeting, kemudian ada Join, kemudian ada Schedule, kemudian ada Share Screen. Nah, pasti kawan-kawan sudah tahu kalau New Meeting itu untuk melakukan meeting sebagai host, kemudian Join Meeting ketika kita ingin bergabung ke meeting host lain, kemudian di Schedule. Di sini schedule adalah penjadwalan meeting yang akan kita lakukan. Kemudian di share screen ketika kita ingin membagikan sesuatu yang ada di screen desktop kita. Oke, jadi triknya sebenarnya terletak di schedule ini. Nah, seperti apa? Kita buka menu schedule, nanti akan muncul tampilan interface khusus untuk menu schedule. Di topik ini kita silahkan buat topiknya dulu, tergantung. Misalnya saya mau buat topik mata kuliah statistika. Nah, kemudian di date-nya ini adalah ada waktu untuk start dan ada waktu untuk end-nya. Artinya ketika kita mulai jam berapa dan berakhirnya jam berapa. Dan ada waktu. Misalnya di sini saya ambil hari ini tanggal 29, kemudian saya startingnya sekarang pukul 12.55. Misalnya kita mau startingnya di 13.00, kemudian berakhir di anggaplah sampai jam 4 sore. Nah, ketika kita menggunakan akun basic di Zoom Cloud Meeting, akan muncul penjelasan bahwa kita dibatasi sebanyak 40 menit limit waktu dengan 3 atau lebih partisipan. Nah, inilah yang akan kita Nah, inilah yang 40 menit ini yang akan kita hilangkan batasan limitnya. Nah, setelah kita buat penjadwalan seperti ini dengan batas waktu akhir sampai jam 4, kita ubah di sini time waktunya menjadi Central Indonesia Time atau Jakarta boleh juga. Nah, kuncinya ada di sini, di recurring meetingnya. Ini yang kita cek atau centang, sehingga menghilangkan batas waktu limit. Kalau dicek, pasti akan seperti ini. Nah, setelah kita cek recurring meetingnya, untuk setting-setting berikutnya, misalnya kita mau menggunakan personal meeting ID, terserah, atau generate otomatis akan membentuk ID meeting ketika kita melakukan scheduling. Nah, saya pakai personal meeting saja supaya meeting ID-nya tidak berubah. Kemudian password terserah teman-teman host juga apakah mau menggunakan password atau tidak. Kalau tidak, di uncheck saja. Nah, kemudian untuk setting berikutnya ada audio menggunakan built-in komputer saja. Kemudian
video untuk host kita aktifkan, partisipan juga kita aktifkan, dan Google Calendar untuk penjadwalannya. Kemudian di sini ada beberapa menu di advanced optionnya. Enable waiting room artinya kita mengaktifkan ruangan tunggu. Jadi sebelum kita start meeting, ketika partisipan sudah ingin join sebelum waktunya, dia akan berada di ruang tunggu untuk bergabung di ruangan kita. Kemudian enable join before host artinya partisipan bisa masuk ke ruang meeting sebelum datang hostnya atau sebelum hostnya masuk. Kemudian mute partisipan on entry artinya ketika partisipan masuk ke room otomatis dia akan termute, artinya tidak ada suara-suara yang storing ketika partisipan sudah mulai banyak. Nah itu, setelah itu kita lakukan schedule untuk penjadwalannya. Nah nanti dia akan otomatis membuka account Google untuk ke Google Calendar. Sebenarnya ini bisa diabaikan, sebenarnya tidak perlu kita lanjutkan. Boleh juga kita lanjutkan, akan tercatat di Google Calendar. Nah setelah kita lakukan penjadwalan, dia akan masuk di menu meeting ini. Di menu meeting ini sudah terbentuk jadwal yang saya buat, ada statistika dengan meeting ID ini. Kemudian untuk melihat undangannya yang bisa kita share ke partisipan, tinggal di copy saja ini kalau kita mau sebarkan, atau copy invitation juga boleh. Nah di sini ketika waktunya sudah masuk, misalnya pukul 1, kita bisa mulai start. Ini trik yang saya gunakan. Pada umumnya trik ini saya gunakan biasa menghabiskan waktu 2-3 jam meeting dengan teman-teman. Jadi intinya tadi kuncinya ada di schedule. Ya, semoga trik ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Jika bermanfaat silahkan di subscribe, di komen, dan di like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.